Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, saya Imam dari Stasiun Hantu. Malam ini kita akan melakukan podcast atau ngobrol-ngobrol kembali dengan Mas Yosi lagi. Kalau kemarin Mas Yosi membahas tentang perjalanan spiritualnya di Alas Purwo, kali ini Mas Yosi mungkin ingin berbagi cerita, berbagi kisah tentang perjalanan atau hal-hal mistis yang dia temui di tempat salah satu lokasi di Bali yang namanya Taman Bali Festival. Mungkin kita tanya dulu ya kabarnya Mas Yosi ya. Gimana kabarnya Mas? Ya, gini-gini aja Mas. Alhamdulillah sehat semua. Setelah menceritakan kisah yang Alas Purwo kemarin, ada hal-hal ini nggak yang dirasain? Ya, tentunya makin kepikiran aja, pengen kesana lagi malah Mas. Iya benar. Makin ketarik lagi ya? Iya kayak pengen main kesana aja kan karena dikit banget. Ceritanya masih belum banyak yang diceritakan ya? Dan muncul perasaan mungkin yang kedua kalinya saya kesana lebih wow lagi kali. Oh, lebih banyak membawa cerita yang sejarah. Ya. Kalau kali ini Mas Yosi mau berbagi cerita tentang apa tadi, Taman Bali Festival. Iya, Taman Bali Festival. Boleh dijelaskan nggak sama teman-teman yang sedang nonton ini, Taman Bali Festival itu apa, tempatnya seperti apa? Mungkin itu dulu kan ya. Jadi gini ya teman-teman ya, Taman Bali Festival itu sendiri terletak di daerah ini ya, Pantai Sanur lebih tepatnya Padangkala, mungkin biasanya disebut sama orang-orang di Bali. Jadi tempat Taman Bali Festival itu setahu saya ya, itu mulai tidak beroperasi pada tahun 2012. Udah lama banget dong tentunya. Dan banyak kisah-kisah atau cerita-cerita dari penduduk sekitar dan orang random yang ke sana, mistisnya memang masih kental. Karena dibilang tidak beroperasi itu karena kebakaran. Ada juga yang bilang kebakaran ini Mas, kebakaran itu karena disengaja. Ya, karena disengaja. Itu menurut cerita warga setempat. Ditambah letak Taman Bali Festival itu di seberangnya itu adalah pantai selatan. Nyambung ke pantai selatan gitu. Iya. Berarti sebelum tahun 2012 itu atau sebelum tempat itu terbakar itu sebelumnya tempat apa Mas? Ya kayak ini loh, apa namanya, Ancol mungkin gitu ya, tempat wisata lah, banyak lah. Di sana ada teater, terus ada penangkaran buayanya, ditambah ada ini juga apa sih, wisata roller coaster mungkin. Oh iya, kayak Ancol ya? Iya benar. Wisata keluarga gitu ya? Iya benar. Dan juga ada lomba layangan juga sih biasanya di sana. Oh, festival layangan. Iya benar. Berarti pusat inilah, pusat keramaian sana kali ya? Iya. Di sana Mas Yosi melakukan penelusuran namanya mungkin ya, melakukan perjalanan mistis itu berapa hari Mas? Lebih tepatnya bukan berapa hari sih Mas, saya cuma 3 kali. Oh, ke sana udah 3 kali? Iya 3 kali saya ke sana. Apa-apa ya, mungkin sebentar aja ya diceritain apa yang ditemu ya. Kalau dari pertama kali ke sana itu apa yang mendorong Mas Yosi pertama ke sana, ke lokasi itu? Gabut sih. Berawal dari gabut. Iya. Dan dorongan kawan-kawan juga kan, terlepas dari kemarin kita ke Alas Purwo, kenapa nggak di daerah sini aja? Di daerah Bali. Oh, maksudnya mau mencari lokasi baru gitu ya. Berarti banyak besar faktor yang mempengaruhi perjalanan dari Alas Purwo itu. Iya besar, terlebih dari diri sendiri sih, tanpa ada dorongan dari faktor-faktor luar, lebih ke diri sendiri. Jadi kayak kemarin kan udah ke Alas nih, jadi saya berpikir untuk kenapa sih nggak coba di tempat yang saya tinggali. Kenapa nggak itu daripada jauh-jauh ya kan? Jauh-jauh. Dan sekalian
mengulik sejarah dan kisah mitos-mitos, karena saya pribadi suka dengan adanya sejarah mitos-mitos kayak gitu. Emang didasari hal itu ya, Iya. rasa penasaran, suka dengan konten-konten sejarah, suka ngulik-ngulik cerita-cerita yang dulu. Iya. Jadi awal Mas Yosi ke sana tuh kapan? Setelah dari Alas Puro itu kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu gitu Mas, saya juga lupa. Seminggu 2 minggu lah. Kalau nggak salah dari situ nyoba aja gitu. Langsung ke sana. Berapa orang sekarang? 3 orang. Nama ya sama teman saya yang kemarin Alas itu Ferdi, ditambah sama sama Blidi. Jadi teman yang dari Alas itu lagi yang teman yang ke. Iya, karena itu teman ini sih, teman dekat, teman main. Si siapa namanya tadi, Ferdi ya? Iya Ferdi. Ferdi itu ada keahlian juga nggak sih? Dari sisi. Tahu saya sih ada, karena dia pernah bilang pada saat waktu dia udah lulus dari pondok, dia dapat. Entah itu ilmu yang bagaimana saya kurang tahu, cuman Dia bisa lah. iya bisa. Bisa merasakan hal gaib, bisa melihat mungkin. Iya melihat dia bisa, merasakan hal gaib bisa juga. Coba masih diceritakan dulu ininya. Pertama kali ke sana, bareng siapa, jam berapa, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman penonton tentang kisahnya Mas Yosi. Tapi sebelum itu mengerokok dulu, nggak boleh. Biar lebih rileks ngobrolnya. Karena kan waktu kita ngobrol kemarin tentang Alas Puro, kata Mas Yosi kan banyak yang hadir gitu. Iya. Malu. Saking apa namanya menceritakan itu dengan ini ya, dengan sepenuh hati. Makanya banyak yang hadir ya. Ya, saya lanjutin Mas ya. Nah, jadi awal cerita itu sebelum jam 1 lah. Sebelum jam 1 Siang, malam. untuk kemana? Iya, jadi saya aktif sih kalau misalkan kayak ya pagi kan kita kan kerja, terus ngajak nongkrongnya kan biasanya. Saya pas itu ini sih karena memang lagi besoknya libur, jadinya ya udahlah ya nongkrong sampai pagi. Kalau biasanya libur hari Jumat berarti ya? Iya pada saat itu memang hari Jumat. Oh. Nah, nongkrong, bahas tuh yang kemarin di Alas, bahas yang di Alas begini, ditawarin sama Bide, mau nggak kata mau beli festival. Oh, diceritakan itu tempat nomor. Iya. Kalau liburan sampai kapan? Nah, bilang Senin baru masuk lagi. Yaudah, ini aja besok. Nah, si kawan ini, si Ferdi ini, ngapain besok? Sekarang aja. Kalau besok kan takutnya kan ada acara malam minggu bos. Nah, gitu. Berarti kawan Mas Yosi ini, si Ferdi ini senang juga ya dengan hal mistis yang gitu ya? Hobi saya bilang sih. Oh. Emang sebelumnya dia udah pernah melakukan itu? Enggak melakukan penelusuran atau perjalanan mistis ke tempat-tempat gitu, cuman sering kali gitu, ketika kita lewat kuburan ya pada umumnya dia sering gitu tuh ada bentuknya kayak gini, dijelasin secara detail. Dan dia udah peka banget ya. Iya. Bisa melihat ya. Sering ini juga dia, sering nonton kalau pas lagi saya datang ke rumahnya nonton lah dia horor sering. Hobi berarti. Hobi. Nah, lanjut lagi pada saat waktu nongkrong itu dia ngotot ya kan, ada malam ini langsung ragu ya kan, barusan dari Alas makanya masa ya sih Langsung sambung sih lagi. walaupun jaraknya cuma seminggu ini cuman kan masih ada impactnya lah, impact kayak Mungkin ini ya, energinya kurang. ya capek juga gitu kan. Tuh ya udahlah saya ngiyain aja, ya udahlah ayolah sikat. Tapi si Blidi ini bilang, Dia ini orang asli Bali. iya orang asli Bali. Nah dia menyampaikan pesan kepada kita yang mau berangkat ini bahwasanya kayak pas waktu di tempat itu pertama nggak boleh ngambil apapun yang kita temui, entah itu bentuk batu ataupun mungkin pusaka kali ya, bisa dibilang pusaka atau apapun itu jangan diambil. Kalau dikasih Boleh diambil. jangan, bilang tol aja secara halus, terima kasih misalnya. Pokoknya mau dikasih, mau nggak dikasih, mau Iya. ketemu, nggak boleh diambil ya. Biar mau dikasih lo nggak kayak dari tangan ke tangan ya, maksudnya kayak kita ngelihat secara langsung apa itu kita ambil itu jangan. Dan jangan ngomong-ngomong kotor atau yang sewajarnya lah ya.
sama inilah sopan lah gitu kan, sopan sama attitude kita dijaga pada sana. Saling menghargai ya. Nah, lanjut lagi di situ saya jalan, saya Akhirnya jadi berangkat juga. Nah pada saat waktu di sana ya jalan dulu nih kan, jalan. Nah jadi posisi Teman Bali Festival ini tempatnya tuh seberang sama pantai selatan. Ya, Mas. Nah, kalau di umumnya kan Taman Bali Festival ini orang masuk kan lewat sini, lewat kanan nih, yang gerbang tangga gede gerbang gitu lah ya. Gerbang utama. Iya gerbang utama sih bilangnya. Nah, awalnya mau di sana. Nah, dibilang sama begini, jangan di sini, nggak sopan. Ini pintu samping namanya. Wah, terus di mana Mas? Ada di belakang sana, gitu dia bilang. Berarti tetap menjunjung tinggi ya tata krama di sana. Iya, tata krama. Nah, saya lanjut lagi, habis itu kita jalan belok ke kiri, jalan itu jalan setapak, memang hampir nggak kelihatan. Cuman karena kebetulan malam itu bulan purnama, jadi sinar bulannya terang lah, jadi kelihatan lah walaupun agak sedikit samar-samar. Naiklah kita. Berarti jarak tempat nongkrong Mas Yosi sama teman-teman itu nggak jauh dari Mas itu ya? Sekitar 3 kilo lah kan? Dekat lah itu. 6 menit sampai lah. Berarti lama. Sepi juga nih kan. Nah lanjut lagi pas sudah naik, dibilang karena kita tadi ini ya bawa air botol aja selalu sering tiap hari sih keluar tuh bawa air mineral lah. Benar kecil. Bawa air mineral masih ada nggak dibilangnya? Masih nih. Ya udah itu air mineral tuh dihabisin aja, tapi nanti kalau mau buang air kecil bilang buangnya di botol itu biar nanti kita dibuang di tempat. Oh berarti nggak boleh buang air kecil sembarangan di sana? Iya, dan lagi mungkin lebih sopannya kayak gitu kali ya, karena tempatnya kan tidak hormati nih. Takutnya ada yang tersinggung. Takutnya kita kencing di ruang ngajinya, marah dia. Marah nanti repot kita. Nah lanjut lagi, pas ada di atas udah naik di tempat itu kan, di situ tuh luas banget Mas, luas banget. Di tengahnya tuh ada pohon beringin. Nah ada pohon beringin, terus ada patung. Kalau saya nggak salah ingat, patungnya tuh monyet sambil bawa gada gitu ya, kayak gini. Nah di situ kita parkir, habis itu sebelahnya itu ada ruangan. Di sebelah pohon beringin itu? Iya, di sebelah pohon beringin itu ada ruangan. Nah, coba masuk di sini gitu kata beli dia ya kan. Nanti ini udah mulai penelusuran. Udah mulai jam 1 malam. Jam 1 lewat lah ya. Ada juga ya, 1 malam. Habis itu pada waktu masuk itu di stop dulu, diingetin sama dia. Nanti dibilangin kalau misalkan kita mau masuk karena ruangannya banyak, masuk tangan kanan dulu. Ke ruangan itu rasain, kalau hangat jangan diganggu. Kalau panas berarti kita bisa masuk, tapi lebih hati-hati. Kalau dingin bebas, kayak legowo lah. Berarti lebih bahaya yang hangat ya? Ya mungkin karena ini ya samar-samar deh ya. Samar-samar atau mungkin lagi melakukan aktivitas apa yang berarti tangan dimasukin gini? Ya masukin aja, ngerasain aura-aura di dalam. Dan itu memang terjadi, dan beneran saya pun awalnya kan masa iya sih? Iya. Padahal kan tempat itu kan udah nggak dingin, kan di pantai tadi kata Mas Yosi. Iya, anginnya pun angin pantai kerasa ya, lagi malam. Saya kasih pintu pertama saya, masukin tangan kanan, di situ Mas, sini hangat Mas. Oh ya udah, masih ganggu, masuk skip. Oh, belum masuk artinya. Di skip. Lanjut lagi ruang kedua, teman saya gantian pergi. Tangan kanan ya kan, dia masuk saya. Panas Mas. Tapi kok panasnya kayak kebakar gitu. Dia ngerasain kayak kebakar gitu tangannya. Iya, juga dia habis itu dia bilang, masa gitu ya kan? Masa tuh beli. Nah, coba bentar ya. Nah, pas beli dia masuk dikit aja, setelah kayak lewat pintu gitu kan. Oh, ya udah, yang di sini kita pindah tempat. Berarti Mas Dedi ini sempat masuk ke ruangan itu? Iya, sempat masuk ke ruangan itu, dan dia bilang, udah ganti tempat aja, jangan di sini. Berarti ibaratnya kalau panas dan kebakar itu peringatan mungkin ya, kalau lu jangan di sini nih, tempat lain aja. Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu sih. Nah, lanjut lagi ya, itu kita mulai naik ya ke tempat yang ada yang namanya ada ini apa sih namanya, Gravity Burung Hantu.
di sana banyak graffiti juga. Iya, banyak graffiti. Dimanfaatkan sama anak-anak seni ya. Iya, terutama fotografer ganti. Lanjut lagi pas sudah sampai tempat itu, kita coba ke ruangan paling pojok tuh. Kalau ke bawah kita nggak, awalnya kita pengen ke bawah, cuman ada genangan air mas. Dan kita nggak berani buat nyelupin kaki gitu. Atau nggak ada ular. Iya, satu ular, kita nggak tahu dalamnya itu semana. Karena kan ada tangga, saya pikir kalau ada tangga tenggelam tempatnya. Kurang tahu ya, karena mungkin tempat itu bawah masuk tuh ada yang ke bawah. Iya, masuk ke bawah. Jadi kan di atas tuh kan ini kan bolong ya kan? Di atas tuh bolong mas. Mungkin itu kayak ruang kaca gede, cuman bolong ya kan? Nah takutnya satu ada ular yang mas bilang tadi, yang kedua pecahan beling, yang ketiga mungkin ini nggak tahu seberapa dalamnya, dan kita pun nggak ngambil tongkat atau apa buat nggak ada persiapan lah ya. Dan nggak ada keberanian juga untuk nyelem karena air gelap. Apalagi posisi tengah malam, nanti kalau ada apa-apa susah nolongnya. Iya. Nah habis itu kita lanjut lagi ke ruangan. Nah ini ruangan ini dibilang ini ruangan kamar mandi. Karena dari keramik itu, keramik kotak-kotak kecil itu mas, yang warna biru-biru misalnya normalnya sempit banget, nggak luas. luas kan? Nggak luas, memanjang. Kayak lorong gitu. Kayak lorong itu kita masuk. Nah bawa rokok ya kan, dibilang ambil rokoknya satu dong. Tapi dibakar aja, nggak usah ditaruh di bibir, tapi dibakar aja terus ditaruh di pojok situ. Bilang aja, permisi, kami numpang kemari, izin lah, minta izin ditaruh. Ya. Rokoknya itu kan mir. Kalau itu sih biasa saya temui juga ya di kalangan pendaki gunung. Saya bisa lihat orang-orang pendaki gunung tuh kalau lihat prasasti atau bekas tempat pendakian yang meninggal di situ biasanya simpan rokok dia. Mungkin untuk mengenang dia sama untuk menghormati dia yang meninggal di situ. Itu sih ya, mungkin itu agak umum ya, hal umum di kalangan pendaki. Lanjut lagi pada saat ini mas, kita naruh rokok itu kan mil. Seharusnya agak lama dong habisnya. Nggak ada, entah kenapa saya merasa cepat aja itu rokok habis. Kita disitu kan sempat apa sih namanya, ngerasain lah, coba merasakan, dibilang sama Bidi itu coba rasain lah orang-orang di sini mana. Jadi agak beberapa menit di situ ya. Ya beberapa menit di situ. Setelah kita mau keluar dibilangin pamit dulu sama kayak ini, dia bilang ada tuh kakek yang tadi minta aku. Oh berarti Bidi ini bisa ngeliat ya? Dia bisa, termasuk orang bisa. Kalau kata orang sih indigo gitu ya. Iya. Pada saat waktu udah pamit sama kakek, kita kan keluar tuh ruangan, mau ke kiri, mau ke tempat yang dibilang banyak orang tuh di situ, tempat apa namanya, peliharaannya yang jaga. Peliharaannya kali yang tadi. Bukan, yang jaga, entah yang jaga itu siapa, saya kurang tahu ya. Pokoknya penjaga di situlah. Nah, ditabrak kita mas sama kelelawar. Oh pas keluar itu? Pas keluar ruangan kita mencoba masuk ke kiri ya kan. Itu kan tempatnya luas. Itu kalau nggak salah kalau kita masuk dari pintu samping tadi itu langsung ke situ karena itu loket. Di samping itu ada loketnya. Nah, pas kita ditabrak saya mikir, ditabrak kelelawar? Iya, kelelawar itu kan kalau siang kan buta. Ya. Kenapa malam bisa jadi buta? Nabrak gitu. Satu lagi, kalau banyak mungkin wajar ya. Yang ditabrak masuk sih. Ferdi dulu saya. Si Bidi enggak. Ucapan selamat datang nggak bisa? Bisa jadi. Karena kan mungkin baru pertama kali penelusuran di situ ya. Kalau Mas Budi kan mungkin warga setempat kan. Iya. Jadi pada waktu setelah ditabrak kelelawar tuh dibilang udah nggak usah pikiran apa-apa, jalan aja aman. Kita masuk ya kan. Nah, saya lihat tuh kawannya. Dibilang beli ini dah yang dibilang mungkin bersama banyak orang yang di sini itu ada peliharaannya. Oh ada kolam. Ada kolam, di situ ada patung Garuda mungkin ya. Atau saya juga kurang tahu bentuk patungnya seperti apa kan. Habis itu pada suatu waktu saya mau duduk di itunya kolamnya itu, pinggiran kolamnya dibilang jangan duduk di situ, di bawah aja nggak apa-apa. Agak nggak sopan aja kalau di situ, takutnya marah. Oh yang punya peliharaan nanti marah? Iya, dibilang seperti itu.
Makanya ya udah gitu dulu ya, di beberapa menit emang kerasa mas. Saya dari melihat yang aneh-aneh. Udah apa di situ? Anak kecil. Anak kecil itu mungkin wajar lah ya. Kalau anak kecil ada lagi sosok-sosok yang gede banget ngelebihin gedung. Samar-samar ngeliatnya. Cuman saya sempat nggak cerita ke dia, cuman saya kayak tersentak aja. Kaget aja ya, Kaget sepintas gitu ya. Sepintas gede. Saya ngeliat juga cewek masih pakai pakaian kuno. Bukan kuno ini ya, kayak mungkin pakai apa baju gitu, baju selendang itu bukan. Pakaian kerajaan gitu. Bukan pakaian kerajaan, harus pakai pakaian. Dia pakai topi gede. Kayaknya itu bukan ini dia, bukan warga lokal yang dulu dia. Itu lebih kayak mungkin Belanda atau gimana? Noni Belanda. Noni ya mungkin. Gak terlalu jelas. Sepintas saja. Gak sepintas juga, dia diem. Oh. Dia merhatiin kita juga yang sedang duduk di situ. Nah, dibilang Kalau si temannya si Ferry itu dia ada ngeliat juga kan? dia ngeliat Mbak Kunti. Pas duduk di situ. Iya, terbang sekali aja. Nah, setelah itu dibilang ya kan, dipilih kita mau masuk teater, mau beli ini apa langsung ke mata, ke penangkaran buaya. Mata itu yang dibilang itu bentuk grafiti, gambar grafiti. Oh, Mata. Terus ada lambangnya Dewa Siwa. Nah, setelah dipilih yaudah kita coba di teater dulu mungkin ya, yang agak deketan. Kalau masuk ke penangkaran buaya itu lebih agak ke dalam lagi, ya agak ke dalam lagi. Entar mas, itu waktu jam 1 malam itu nggak ada orang lain selain Mas Yosi di sana, sama Mas Bin sama Mas Ferdi. Ada ini aja, ada warung yang masih buka aja. Dan kita sempet kesana juga untuk beli rokok. Iya. Ditanya Mas mau ngapain gitu ya kan? Malam-malam gitu. Gak ada Mas, mau ke sebelahnya aja. Oh mau buka. Iya, lebih tepatnya pengen tahu aja sih Mas. Oh yaudah, hati-hati ya. Berarti kalau orang lokal bilang mau kau berarti tempat itu emang sering dikunjungi ini ya, kayak tim-tim youtuber hantu gitu kan? Bisa jadi Mas. Makanya orang penjual itu ngomong mau kau kan? Iya, dan kita pun jatuh motor di sana. Oh, ada orang itu. Kita motor kita kasih inilah ya, Uang parkir. uang parkir lah bilangnya. Kita kasih uang parkir Pak, nanti ya. Tapi yang ngomong itu beli dari asli Ya, dari orang setempat. Kenal kan sama dia. Dan bahasanya juga bahasa halus ya, kurang mengerti. Nah, itu. Jadi akhirnya ke teater. Ke teater, lanjut lagi kita ke teater ya. Awal itu untungnya saja saya ingetin sama Budi, ditarik baju saya. Kalau jangan keburu masuk itu, kalau lihat dulu itu di bawah. Saya pikir itu ada tangganya Mas. Ruang teater itu. Iya, saya pikir ada tangga. Jadi itu tempat itu kalau kita masuk itu langsung panggung teaternya. Oh iya. Karena kan posisinya gini, ini teater, panggung teater, duduknya di atas ke sana, ke kanan, di kanan penduduk penonton. Ya, pada saat saya mau turun tuh ditarik baju kulit itu, ternyata memang nggak ada tangganya. Jadi kalau saya langsung masuk ya takut bisa kosong. Iya, lagi di bawah kan nggak tahu kan kaku apa gimana ya kan, takutnya terluka. Nah, kita loncat ke bawah satu-satu, itu dites, nggak ngetes sih, lebih tepatnya coba ngerasain aja. Jadi saya disuruh pejamin mata. Pas masuk ke situ apa yang masih pertama rasanya? Pas masuk ke Pekat. Pas masuk ke teater. Pekat. Sesak. Pekatnya itu lebih pada hangat. Enggak Mas. Pekat dingin. Dinginnya itu lebih kerasa, tapi kayak auranya mencekam sekali. Kayak rame gitu tempatnya. Iya, dan saya tuh ngerasa kayak sesak banget. Berarti mau udah lama, itu udah lama ya, terbengkalai udah 3 tahun. Iya. Pada saat waktu lanjut lagi tuh, yang pas itu udah ngerasain tangan saya gini ya kan. Oh disuruh. Ini ke depan aja tangannya, rasain, terus pejamin mata, rasain gak usah dilawan, nanti pasti rasanya kesetrum dikit kok. Dan memang saya kesetrum, nyata itu. Terus dibawa, ada mungkin sekitaran segini kali ya, seginian lah. Tangannya gerak sendiri?
Iya, saya rasa kayak ada tali yang narik loh ya, bukan tangan, tapi tali yang di sini diperbilangkan tangan di sini, tarik ke sini. Itu rasanya hangat apa tuh? Biasa aja, cuman keras aja tarikannya. Nah, setelah habis itu saya noleh ke atas, Sampai ke arah panggung penonton. Di situ saya ngeliat pocong mas. Jelas wujudnya. Perawakan mukanya sih enggak ya, Kelihatan. cuma mata sama ininya kain putihnya itu tapi kain putih usang ya, kayak kecoklatan gitu. Nah itu saya bilang Budi, tadi aku melihat ini Mr. P. Oh ya udah biarin aja, udah gak usah kau terlalu fokus ke sana, biarin aja saya lanjut. Si Ferdi ya dia bilang aku juga ngeliat kok. Serius lu? Serius. Pas gini enggak, dia kan belum nih, tapi dia bilang juga sama saya, aku ngeliat juga kok siapa yang gue lihat. Oh berarti dia ngeliat juga sosok itu, Mr. P itu. Lanjut lagi, setelah dia nih Ferdi nih, gilirannya dia malah maju ke depan. Oh pas tangannya di ini. Iya, dia jalan beberapa langkah lah ke depan, nggak terlalu jauh juga, paling 2-3 langkah lah ke depan. Kayak ketarik saya benar, kesetrum, lebih nggak tahu ya, dia bilang kesetrum, jadi kesetrum itu kayak ketarik aja karena posisi badannya dia begini. Berarti dia lebih peka ya? Iya, Mas Ferdi itu. Nah, lanjut lagi mas, dia ngeliat kuntilanak. Berarti selain melihat yang Mas Yosi lihat, dia melihat sosok lain juga. Iya, kalau yang kuntilanak saya nggak lihat mas, jujur. Oh, si Ferdi doang. Iya, karena posisi saya cuma setelah dia mepet-mepet kan kita ya kan, jadi saya nyenterin aja ke bawah. Nah, habis itu pada saat udah nyenterin ke bawah, setelah lihat kuntilanak itu, dibilang kita ditarik nih. Si Mas Bli. Kita ditarik suruh ke atas nih, Ke panggung itu? ya cuma dibilang Ke tempat penonton itu? cuma dibilang ini nggak usah lah ya, kita lanjut ke sana aja karena maksudnya ditarik buat ke sana? iya, karena posisi kita juga kita ganjil kan cuma bertiga mas. Maksudnya ganjil bahaya nih maksudnya? Enggak, mungkin iya sih mas, karena kan kebanyakan juga kalau ganjil tuh takut ada yang hilang aja. Jadi nggak jadi ke panggung penonton? Iya, nggak jadi panggung penonton, kita manjat juga naiknya. Susah juga naiknya? Susah. Nah kalau manjat saya lanjut lagi ke mata itu. Ke mata tuh dibilangin. Oh setelah dari teater keluar, lanjut lagi ke yang grafiti mata itu? Iya, dan ada satu kejadian yang untungnya nggak terluka, Ferdi. Injak apa gitu, mungkin kayu ini ya, kayu yang udah usang ya, gerosok kaki ke usang lah. Jatuh? Iya, untungnya nggak luka karena pakai celana jeans juga, jeans panjang, pakai sepatu gitu kan. Pas sudah di sana, sebelum pas waktu masuk tuh dibilangin, ini kalau masuk melihat apapun jangan terlalu diteletain. Teletain itu maksudnya jangan terlalu fokusin kayak gitu, jangan terlalu difokusin. Lebih tepatnya kayak ya udah, kalau udah tahu ya udahlah gitu, biarin aja. Nah habis itu memang setelah masuknya beda karena mungkin beda itu sama yang hutan, panggung teater tadi? ya karena mungkin itu juga hutan kecil ya saya bilangnya. Oh berarti kalau ke lokasinya itu agak ngelewatin hutan? Bukan hutan sih, lebih pohon-pohon banyak aja karena ini juga. Iya. Kalau jalannya sih memang udah ada jalannya. Pas waktu masuk, saya ngerasain tuh nggak panas, nggak dingin, hangat biasa. Padahal kalau mau di ini kan pinggir pantai kan? Iya, seharusnya ini. Nah, kondisi tuh pakai jaket tapi kebuka. Malah si Ferdi sendiri pakai meja. Jadi auranya hangat gitu. Masuk di situ, pas kita masuk ada jalan dua nih. Mau kemana dulu? Ini ada ruangan yang nggak tahu juga ruangannya kayak gimana. Maksudnya tempat apa gitu nggak tahu ya kan.
Udah, coba kita ke kanan dulu deh, jangan langsung ke arah buaya. Karena situ kan ada gedungnya kan. Kita masuk, di situ saya nemuin satu mas, ada sesajen. Ada sesajen, tapi nggak ada isinya ya. Sesajen, terus ada tempatnya kayak dukun-dukun gitu yang kayak biasa keluar asap gitu. Apa kunci-kunci? Ya kunci-kunci kecil. Itu saya lihat pakaian orang dan ada motor Vespa lama ya. Entah saya niatnya udah nggak mau ganggu, cuman bau bajunya itu kayak bau minyak nyong atau lebih dikenal dengan Javaron. Minyak Javaron itu pada umumnya kalau yang saya tahu itu penarik ini sih, biar yang makhluk itu datang. Atau mancing makhluk gaib ya? Iya, dan itu berarti ini ada orang yang di sini. Walaupun motor Vespa motor lama, tapi kayak ada orang aja. Entah dia saya ngapain, kita nggak ngeliat orangnya sama sekali. Tapi ada jejak manusia di situ. Iya. Dan di situ ada pohon ya kan? Ada dua sajen. Karena di tempat itu yang ada tikernya itu, yang ada sajen dan segala macam, terus di depan pohon. Dan itu masih ada asap. Ada asap di situ baru kebakar ya. Entah itu kebakar atau gimana. Kurang tahu sama kayak nggak berani deketin itu. Jadi kita pindah lagi. Ya pada saat ini yang agak lebih krusial ya, masuk ke gedung. Oh, soalnya itu ke penangkaran gitu? Enggak, sebelum. Belum ke penangkaran. Masuk ke gedungnya gede. Kita matiin lampu. Bertiga di situ kan ada apa kayak kotak gitu, bentukan kotak gede gitu kan, lubang. Kita dempetan di kotak itu ya kan, bertiga, pegangan tangan, matiin lampu, dempet-dempetan. Itu boleh sekitar. Kata Mas Bli. Iya, tas saya diginiin di kepala saya, terus sama si Ferdi, dia langsung lihat. Melihat sosok apa di sana? Tuyul ada, cong, terus ada yang pakai pakaian kerajaan, ada aktivitas di sana. Jelas itu melihatnya. Jelas. Dan ada sosok gede yang saya ngelihatnya tuh nggak berani lihat kepalanya sih. Saya melihat tinggi dia berarti. Tinggi. Saya cuma sampai di atas pinggang. Sampai perut doang. Sampai perut lah bilang. Si Ferdi nggak juga. Terus saya dengar suara dentuman orang jalan. Sama yang Mas Sosilit sama teman-teman. Sama semua gitu, kita ngeliat barang kita ngomong selalu ini kok apa kayak disinkron lah, sama juga. Saling ya. Jadi kita kalau mati lampu itu aktif ngobrolnya, lebih aktif daripada biasanya. Karena kan kayak biar tanda aja kalau kita masih ada di situ loh. Aku masih di sebelahmu gitu. Karena kan cuma bertiga. Takutnya hilang ya. Iya, saat mungkin takutnya kita dikelabuin lah ya, penglihatan atau gimana. Nah, kita mau lanjut lagi ke penangkaran. Oh, jadi setelah itu ngelihat aktivitas itu Cabut mas. nggak lama langsung pergi. Karena makin lama makin ada beberapa sosok yang kayak ngebling itulah, kayak hilang deg-deg itu kayak kadang makin dekat, kadang jauh, kadang makin dekat, kadang jauh. Dan itu kerasa aja kayak ada hembusan angin gitu, kadang lewat dia dan makin merinding juga. Makin merinding. Ini ya, juga ya. Nah, pada saat mau ke penangkaran, udah dekat banget. Oh, penangkaran itu dari situ. Iya, karena kan kalau itu muter mas, jadi ada dua gini kita ke kanan tuh. Nanti ketemunya di situ juga. Di situ juga. Nah, kita dihadang sama orang, bukan orang beneran orang, kayak orang aja gitu di depan. Ini bukan manusia, maksudnya? Bukan. Pakaiannya apa? Pakaian adat. Terus apa yang kalian lakuin di situ? Pas itu dibilang kalau mau masuk tinggal satu. Dia ngomong. Iya, kita pun kedengeran kalau mau masuk tinggal satu. Terus apa yang dilakuin sama Mas Bli? Entah dia mau baca apa itu saya nggak tahu. Dia sempat baca-baca gitu. Baca itu dan mulai terasa panas, kayak gerah ya.
Ada kondisi di tengah-tengah banyak pohon-pohon sekali. Malam di pantai. Nah, setelah dari situ udah dibilang udah pulang, lanjut kapan hari lagi ini udah nggak beres ini. Kita bisa masuk tapi harus tinggal satu. Oh, Mas beli itu pun nggak ini. Ya mungkin ini Lebih menghormati ya. bukan. Ya selain menghormati, lebih mengutamakan keselamatan sih mungkin. Takutnya ada apa-apa ya kan? Iya. Dia tanggung jawab nanti. Lanjut lagi. Pada Jadi, waktu di setelah itu Mas beli itu baca-baca mantra-mantra. Ya. Sosoknya langsung bilang. enggak, tetap masih di depan Mas, sampai saya mulai ke belakang lagi. Pada saat kita udah mau balik itu tetap ada. Setelah itu entah kenapa apa mungkin pikiran saya ya lebih cepat aja jalan kita keluar. Nah lucunya pada saat waktu kita mau keluar nih, anggapan dekat lagi parkiran tempat kita tadi awal masuk jalan lagi, malam kita kebingungan. Nggak tahu jalan jadi. Bukan nggak tahu jalan, kita masuk tadi kan di awal kan persimpangan cuma sekali ya kan, kecuali kalau kita keluar lewat jalan yang sama ya banyak kali persimpangan, lagi kita cari jalan yang lebih cepat ya kan. Ada persimpangan lagi setahu saya dan seingat saya itu pas resolusi nggak ada persimpangan, cuma satu kali aja persimpangan. Mas Bri juga ngerasain hal yang iya, dia bilang wah kayaknya ini kita dipersulit nih. Kita coba ngumpul dulu, dibikin bingung gitu ya. dibikin bingung. Entah kenapa saya ngelihat, entah itu pikiran atau mata saya itu sama. Kok kita melewati jalan yang sama lagi? Oh, kayak diulang-ulang aja. Iya, kayak diulang-ulang. Nah, akhirnya ide ini entah kita ini ya lingkaran terus pegangan tangan, entah ngomong gimana, bla 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 bla. Kita coba jalan lagi, dan akhirnya beda lagi penglihatan saya. Mah, terus dibilang apa ya? Sama kan yang kau lihat tadi? Sama, si Ferdi pun bilang dia bingung juga sama. Tapi pas setelah itu lancar lagi. Sampai itu kita keluar itu lewat pintu samping. Kan motor kita kan tadi ada di situ ya. Jadi kita jalan lagi pas waktu ini. Jadi akhirnya dapat jalan keluar. Dapat jalan keluar. Alhamdulillahnya dapat jalan keluar. Setelah pegangan tangan itu. Habis itu udah kita mau ngambil motor, karena membuat kita balik, diikutin Sama kunci merah. penghuni tempat itu. Iya. Akhirnya sama Blidi kita nggak langsung ke rumah, mampir ke inilah supermarket bentar, sempat hampir setengah jam baru kita balik, baru di situ aman. Itu pertama kita kesana. Jadi ini pertama. Mungkin nggak senang gitu ya. Blidi bilang kalau kenapa kita nggak boleh masuk di dalam tuh lagi ada upacara. Lagi rame berarti. Iya, bukan upacara ini ya, ada orang-orang manusia di sana, tapi lebih upacara gaib. Mungkin itu sentral ininya. Bisa jadi karena kan setelah penangkaran itu ada jalan lagi yang dimana ada namanya tuh Gunung Buatan. Di belakang, Iya. di belakangnya Taman Berfestival itu. Iya, satu lokasi. Masih satu lokasi Gunung Buatan. Kecil Gunung Buatan ya. Satu juga ya. Kalau itu. Jadi setelah pulang diikutin yang Mbak Ke yang merah. Singgah dulu bentar di ini. Supermarketnya singgah dulu kita ya santai-santai lah dulu sambil relaxing inilah ya badan. Iya. Itu kita baliknya tuh tidurnya di kosan ini.